Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone terbaru dari Infinix, yaitu Hot 11s NFC. Smartphone yang cukup mengejutkan karena perbandingan antara spek dan harga yang ditawarkannya itu tergolong bagus lah. Untuk unit yang ada di gue sekarang ini adalah varian 464 alias RAM 4GB, internal storage 64GB dengan warna hijau. Ada satu lagi varian lain dengan warna hitam. Saat pre-order kemarin, untuk unit yang ini dijual seharga Rp1.949.000, sementara untuk unit yang 6128-nya dijual seharga Rp2.229.000. Dan langsung aja kita mulai. Ini adalah review Infinix Hot 11s NFC dari Gadgeton. Oke, untuk bagian pertama kita bahas layar atau displaynya dulu. Layar punch hole Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Ya, itu adalah spesifikasi andalan di bagian layar dari smartphone ini. Layar Full HD-nya terlihat lebih bening dan kinclong kalau dibandingkan dengan layar smartphone kompetitor lain di harga yang sama. Khas layar Full HD-nya Infinix lah. Responsivitas juga nggak ada kendala, apalagi layarnya support refresh rate 90Hz plus punya sudut pandang yang luas. Jadi ya untuk keseharian seperti nonton, sosmed, chat, browsing, dan juga gaming sudah enak banget untuk kelas layar smartphone 1,9 jutaan. Dari sisi performa, smartphone ini sudah dipersenjatai prosesor MediaTek Helio G88, prosesor yang sudah termasuk bagus di kelas harganya. Dari sisi software, Hot 11s NFC berjalan menggunakan Android 11 dengan kustomisasi XOS versi 7.6. Saat pertama kali dinyalakan, dari total 64GB, 9,4GB-nya sudah terpakai untuk sistem, dan storage yang available ada di sekitaran 49,8GB. Untuk pemakaian sehari-hari sudah pasti lancar banget. Pindah-pindah antar aplikasi juga terasa gegas, nggak nge-lag. Terus gimana untuk performa gamingnya? Mindphase 2021 dengan grafik standar 60 frame per second masih masuk kategori oke, terasa lancar dan smooth. Kalau mau dipaksa main di grafik high juga bisa, tapi ya lu bakal ketemu lag beberapa kali. Jadi saran gue untuk PES 2021 main di grafik standar 60 frame per second aja. Untuk Mobile Legends terbuka di setting grafik ultra. Gameplaynya juga overall terasa lancar, sesekali akan ketemu lag tergantung kualitas jaringan juga, tapi ya nggak sampai mengganggu lah. Untuk CODM terbuka di setting grafik medium frame rate high. Performa gamenya secara keseluruhan juga termasuk oke. Akan ada ketemu lag sesekali, tapi masih relatif aman. Untuk PUBG Mobile terbuka di setting grafik smooth ultra dan HD high. Di tes main oke, pergerakan dan tembak-menembaknya nyaman dan lancar. Ya, gameplaynya sesekali aja akan ketemu lag, tapi masih masuk kategori nyaman untuk dimainkan. Asphalt 9 sama seperti PES 2021, saran gue main di grafik standarnya aja. Di setting ini, gameplay Asphalt 9 terasa lebih lancar dan smooth dibanding kalau kita main di grafik high. Diajak ngegame berat 1 jam non-stop, temperatur bodinya bisa hit sampai dengan 44-45 derajat Celcius. Segini masih masuk kategori aman lah, nggak panas-panas banget. Ketersediaan NFC. Ya, ini adalah salah satu nilai jual dari Infinix Hot 11s menurut gue. Buat lu yang lagi nyari HP kisaran 2 juta dengan spek maksimal dan dilengkapi NFC, ya Hot 11s ini adalah kandidat yang bagus banget. Biasanya kan ada smartphone kisaran 2 juta yang speknya sudah maksimal, tapi pas dicek ternyata nggak ada NFC, misalkan seperti Redmi 10 atau Redmi 9T. Terus giliran ada smartphone kisaran 2 juta yang sudah dilengkapi NFC, tapi ternyata pas dicek speknya kurang maksimal. Seperti misalnya layarnya masih HD lah, prosesornya kurang nendang lah. Nah, Hot 11s NFC ini bisa ngasih keseimbangan alias ngasih dua-duanya. Speknya udah dikasih maksimal di kelas 2 juta, plus ditambah dengan ketersediaan NFC. Jadi ya menurut gue smartphone ini pilihan yang jos banget di kelas harganya. Untuk build quality di luar back covernya sih termasuk bagus. Frame yang mengelilingi bodinya memang terbuat dari plastik, tapi looks dan feels-nya terlihat seperti metal.
lebih solid dibanding Infinix Note 10, dan nggak kalah kalau diadu dengan Redmi 10, smartphone yang juga pernah gua review sebelumnya. Untuk handlingnya cukup enak, nggak kerasa berat, cuma framenya agak rawan slip aja. Jadi ya untuk lu pengguna tanpa casing harus lebih berhati-hati. Sementara bagian back covernya sih masih belum ada perubahan dari seri-seri Infinix 2 jutaan. Back covernya tipis, kalau ditekan-tekan kerasa banget ngeleotnya. Khawatir gampang sobek kalau kena benda agak runcing atau tajam. Jadi ya untuk user smartphone ini paling aman sehari-harinya dipakein case aja. Untuk sektor kamera, smartphone ini ada plus dan minusnya. Minusnya adalah tidak dilengkapi lensa ultrawide dan lensa makro. Jadi buat lu yang menganggap dua lensa tersebut penting, mau nggak mau lu harus skip smartphone ini. Sementara untuk plusnya adalah Hot 11s NFC ini dilengkapi dengan lensa utama 50 megapiksel, bukaan f1.6 dengan tambahan fitur HDR plus mode perekaman video 2K, di mana tidak semua smartphone di kisaran 2 juta ngasih fitur ini. Misal seperti Redmi 10, fitur HDR-nya cuma bisa aktif di mode kamera 16 megapikselnya aja, dan untuk perekaman video maksimal di 1080p, belum bisa 2K. Dengan fitur HDR di mode 50 megapiksel ini memungkinkan kita mendapatkan hasil foto resolusi tinggi yang lebih seimbang, terutama di bagian pencahayaan dan dynamic range. Hasil foto 50 megapikselnya termasuk bagus. Untuk foto outdoornya punya ton warna dan detail yang termasuk oke di kelas harganya. Kontrasnya juga terlihat seimbang, dan sekali lagi fitur HDR di mode 50 megapikselnya ini sangat membantu, terutama jika dalam kondisi backlight. Untuk foto indoornya juga oke, asal diambil di kondisi cukup cahaya. Foto yang dihasilkan punya komposisi warna yang bagus, ketajaman oke, plus noise yang juga termasuk minim. Untuk foto potret atau bokeh juga tergolong halus dan rapi. Kuncinya asal diambil di kondisi cukup cahaya aja. Sementara untuk foto night mode-nya juga masuk kategori bagus, di mana hasil fotonya minim noise, ton warnanya oke, terlihat terang, tapi dengan efek dramatis yang juga masih dapat. Berbalik ke kamera depan, smartphone ini dilengkapi dengan 8 megapiksel lensa selfie. Hasil fotonya standar aja, nggak ada yang istimewa. Ton warna sih oke, tapi detailnya kurang. Ya standar HP 2 jutaan lah. Dari sisi video, smartphone ini sudah bisa merekam sampai dengan resolusi 2K, lebih tinggi dari Full HD. Dengan frame rate hanya di 30 frame per second dan tidak dilengkapi fitur stabilisasi atau AIS. Ya, ini bukan sebuah kekurangan juga sih, karena smartphone dari vendor lain di kisaran harga 2 juta, rata-rata juga tidak menghadirkan fitur AIS dan frame rate 60 frame per second di perekaman video. Dari sampel perekaman video berikut terlihat hasilnya bagus ya. Videonya punya dynamic range yang terlihat seimbang dan bagus di kelas harganya. Dari sisi fast charging, Infinix Hot 11s NFC ini sudah dilengkapi kemampuan fast charging 18 watt. Untuk mengisi baterai 5000 mAh-nya dari posisi 5% ke 100% butuh waktu sekitaran 2 jam 20 menit. Untuk konsumsi baterainya termasuk hemat. Dalam pemakaian yang tergolong sibuk dan fitur adaptif refresh rate layar 90Hz-nya aktif, dalam satu kali full charge, smartphone ini masih bisa bertahan sampai dengan 1 hari 6 jam alias 30 jam dengan screen on time mencapai sekitaran 8 jaman. Main Fest 2021 15 menit, grafik standar frame rate 60 frame per second, baterainya berkurang 5%. Nonton streaming 1 jam 35 menit pakai wifi, baterainya berkurang 12%. Main Mobile Legends 15 menit, grafik ultra HFR on, baterainya berkurang 5%. Instagraman 20 menit, baterainya berkurang 3%. Main CODM, grafik medium, frame rate high 10 menit, baterainya berkurang 4%. Bernavigasi dengan Google Map 20 menit, baterainya berkurang 5%. Dan main PUBG Mobile 30 menit, grafik smooth ultra, baterainya berkurang 8%. Di bagian sensor, Hot 11s NFC dilengkapi sensor yang tergolong lengkap, seperti accelerometer, light sensor, orientation, proximity, gyroscope, sound sensor, dan magnetic. Khusus untuk gyro kerasa sedikit delay sih kalau dites. Dan dari beberapa source disebutkan ini disebabkan karena gyronya adalah gyro software, bukan hardware.
Oke, kita lanjut ke bagian speaker. Hot 11s NFC punya dua speaker. Satu ada di bagian bawah, dan satu lagi ada di bagian atas, menyatu dengan earpiece. Untuk suara speakernya masuk kategori standar alias cukup oke di kelas harganya. Terdengar jelas dan nggak cempreng. Berikut adalah sampel suara speaker dari Hot 11s NFC. Ada dua fitur lain dari smartphone ini yang menurut gue berguna. Yang pertama adalah smartphone ini sudah support Wi-Fi 5 GHz dan Wi-Fi sharing atau Wi-Fi repeater, yaitu fitur yang memungkinkan kita untuk mengaktifkan Wi-Fi dan personal hotspotnya secara bersamaan. Fitur yang sangat berguna kalau kita lagi ada di sebuah tempat yang cuma menyediakan satu username dan password untuk terkoneksi ke internet Wi-Fi. Jadi melalui fitur ini kita bisa sharing lagi Wi-Fi yang kita dapat ke gadget lain melalui personal hotspotnya. Fitur lain yang kedua adalah smartphone ini punya config triple SIM slot, bukan hybrid, yang artinya bisa kita isi dengan 2 SIM card plus satu dedicated slot untuk SD card up to 512 GB. Oke, itu tadi adalah review dari Infinix Hot 11s NFC, smartphone kisaran 2 juta dengan spek maksimal yang sudah dilengkapi dengan NFC. Dan kalau dipikir-pikir memang bisa bikin lawannya kena mental juga sih. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share juga ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.